Vivian yang pura-pura terkejut dan khawatir dengan jatuhnya Ara hendak berteriak meminta tolong. Namun mulutnya langsung terkunci rapat saat melihat Dewa dengan cepat masuk ke dalam kolam renang. Pria yang bersatu sebagai suaminya itu terlihat menarik Ara dan mengangkatnya naik ke atas tanpa mempedulikan tubuhnya yang kini basah kuyup. "Ara, kau tidak apa-apa?" tanya Vivian seolah mencemaskan Ara, meskipun saat ini hatinya begitu marah. Karena selain rencananya yang gagal membuat Ara tenggelam, adik angkatnya itu kembali menarik perhatian Dewa. Semakin membuat Vivian geram, ingin sekali memaki Ara karena telah berani menjadi selingkuhan suaminya. "Sayang, dia tidak apa-apa bukan?" "Diam!" sentak Dewa dengan penuh kemarahan, hingga membuat Vivian terdiam dengan ketakutan. Baru kali ini Vivian dibentak dengan keras di depan Ara, dan tentu saja di depan para pelayan, karena saat ini ada beberapa pelayan yang menghampiri mereka dengan membawa handuk. "Sayang, kamu kemana? Biar aku aja yang membantu Ara. Aku khawatir dengan keadaannya," ucap Vivian dengan memberanikan diri berlari mengikuti Dewa yang tengah menggendong Ara. Ya, meskipun hatinya begitu sakit dan harga dirinya jatuh karena bentakan Dewa, tapi Vivian tidak akan menyerah dan membiarkan Dewa dan Ara berduaan. "Daripada kau sibuk mengkhawatirkan Ara, sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri," ucap Dewa dengan nada mengancam tanpa menatap ke belakang. Vivian sendiri langsung terdiam tanpa berani untuk mengikuti langkah Dewa. Setelah mendengar ancaman dari suaminya tersebut, dia tahu betul Dewa tidak pernah main-main dengan ucapannya, dan pastinya tengah mempersiapkan hukuman untuknya karena telah mencelakai selingkuhan suaminya itu. "Sebaiknya aku pergi dulu menghindar untuk beberapa hari," gumam Vivian dengan panik. Dia pun segera berlari masuk ke dalam Mansion menuju kamarnya tanpa mempedulikan Dewa yang terlihat masuk ke dalam kamar Ara. Karena yang ada di dalam pikiran Vivian saat ini hanyalah menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Untuk urusan Ara, dia bisa menyusun rencana lainnya untuk menyingkirkan wanita itu dari Dewa. Sebenarnya Vivian sudah mengusir Ara keluar dari mansion utama seperti yang disarankan Mami Mary. Suatu hari, setelah dia melihat langsung perselingkuhan Dewa, ketika suaminya itu masuk ke dalam kamar Ara secara diam-diam, tapi sayangnya Dewa berhasil membawa Ara kembali ke mansion utama. Bahkan suaminya itu sampai membuat Mom Mary serta Dad Wisnu tidak berkutik untuk menolak atau sekedar menahan Ara untuk tidak pergi. Dan hampir selama 2 bulan ini, Vivian terus menyiksa Ara sambil menunggu Mom Mary memberikan jalan keluar untuk memisahkan Ara dan Dewa. Karena dia tidak mau dan tidak sudi berbagi pria dengan orang lain, terlebih dengan adik angkatnya sendiri. Sementara itu di dalam kamar Ara, wanita itu tengah meronta saat Dewa hendak menarik pakaian yang dikenakannya. Meskipun akhirnya dia kalah juga karena tenaga Dewa yang lebih kuat dari Ara. "Apa yang ingin Anda lakukan?" tanya Ara dengan cemas sambil menutup tubuhnya yang basah dengan selimut. Sebenarnya sejak dari tadi, Ara meminta pada Dewa untuk diturunkan dari gendongan pria itu. Karena dia merasa baik-baik saja, tapi bukannya menuruti keinginannya. Dewa justru membawanya ke dalam kamar. Sungguh Ara takut jika Vivian semakin marah padanya karena hal ini, dan jika itu sampai terjadi, maka dia harus bersiap-siap ditindas kembali oleh kakak angkatnya tersebut. "Tentu saja membantumu berganti pakaian," ucap Dewa dengan datar sambil menarik selimut dari tubuh Ara. Namun Ara yang tidak percaya dengan ucapan Dewa mengeratkan pegangan pada selimutnya, karena dia tahu betul bagaimana mesumnya seorang Dewa Arbeto jika berada di dekatnya. Bisa-bisa pria itu bukan hanya mengganti pakaiannya, tapi juga menyentuhnya. Setelah berhasil menarik selimut dari tubuh Ara, dengan cepat Dewa melepas semua pakaian yang dikenakan wanita itu, mengambil handuk lalu mengeringkan tubuh Ara yang polos tanpa sehelai benang pun. Ara sendiri hanya diam saja karena begitu terkejut dengan apa yang dilakukan Dewa. Meskipun pria yang berstatus sebagai suaminya itu tampak dingin dan datar, tapi semua yang dilakukan Dewa tadi begitu lembut, penuh kehati-hatian. Seolah Ara seperti barang yang mudah pecah jika disentuh dengan kasar. Karena hampir setiap malam juga dia memasuki kamar Ara untuk menyentuh wanitanya secara diam-diam. Karena sejak kejadian pertengkaran Vivian dan Ara, wanita yang berstatus sebagai istri keduanya itu terlihat enggan untuk didekati. "Ya ampun Tuan!" Ara yang kesal mendorong Dewa lalu menarik selimutnya kembali untuk menutupi tubuhnya.
Namun lagi-lagi pria itu menarik selimut tersebut dan membuangnya ke atas lantai. Dewa kembali berjalan menuju lemari dan membawa pakaian tidur milik Ara. Dengan perlahan pria yang bersatu sebagai suaminya itu membantunya berganti pakaian tanpa mengalihkan tatapannya. Tidurlah, ucap Dewa setelah selesai mengganti pakaian sang istri. Bukannya merasa tersentuh oleh semua yang dilakukan Dewa, Ara justru menghela napasnya dengan kasar. Bagaimana bisa aku tidur jika Tuhan memelukku seperti ini? Protes Ara sambil menatap tangan dan kaki Dewa. Tangan kekar dan berotot pria itu berada di atas pinggangnya dengan memeluk erat, dan kaki pria itu melilit kakinya sampai Ara kesulitan untuk bergerak. Lebih baik kau tidur sekarang dan jangan banyak protes, kalau tidak aku akan memintamu melayani. Dewa terdiam saat melihat kedua mata Ara yang langsung tertutup dengan rapat. Rasanya dia ingin sekali tertawa melihat apa yang dilakukan istri keduanya itu yang tanpa takut jika diminta untuk melayaninya. Padahal dia sering menyentuh tubuh Ara tanpa disadari oleh wanita tersebut. Apa kau sudah tertidur? Sudah, jawab Ara. Sontak Dewa kembali menahan rasa ingin tertawanya yang hampir saja meledak. Orang yang sudah tertidur mana mungkin bisa menjawab pertanyaan. Ara yang tersadar dengan kebodohan yang dilakukannya hanya bisa mengumpat dalam hati, karena tidak berani untuk membuka kedua matanya. Maaf, dek. Kedua mata Ara yang tertutup rapat langsung terbuka lebar saat mendengar kata maaf yang diucapkan Dewa. Dia bahkan membalikkan badannya untuk bisa melihat wajah pria itu untuk memastikan apa benar suaminya yang kejam itu yang mengatakan kata maaf. Apa benar kau Dewa? Tanya Ara spontan dengan memberanikan diri menyentuh wajah kaku dan datar sang suami. Bukan tanpa alasan Ara melakukan hal tersebut, karena dia takut yang saat ini tengah bersamanya bukanlah Dewa, melainkan orang lain yang menyerupai sang suami. Terlebih saat mengingat perlakuan pria itu yang begitu lembut mengganti pakaiannya. Memangnya kau pikir aku siapa? Dewa berbalik bertanya dengan kesal karena Ara justru bertanya hal yang di luar dari perkiraannya. Tadinya Dewa pikir Ara akan bertanya kenapa dia meminta maaf atau pertanyaan lainnya yang memang berkaitan dengan permintaan maaf yang udah susah payah ia ucapkan. Karena jujur baru kali ini Dewa meminta maaf pada seseorang. Apalagi seseorang itu adalah wanita yang pernah dia benci karena kemiskinannya. Aku takut kau adalah hantu yang menyerupai suamiku, karena tidak mungkin seorang Dewa Arbeto mengucapkan kata maaf. Letak. Dewa menyentil kening Ara hingga wanita itu mengadu kesakitan. Kali ini aku yakin Anda memang Tuan Dewa Arbeto yang kejam dan tidak. Ara tak lagi berucap saat keningnya tiba-tiba disentil untuk kedua kalinya oleh suaminya. Baru aja dia hendak protes atas perbuatan suaminya itu, namun Dewa udah lebih dulu membenamkan kepalanya ke dalam pelukan. Tidurlah, perintah Dewa dengan tegas. Ara pun mau tidak mau menuruti perintah Dewa dengan memejamkan kedua matanya, karena takut disentil kembali oleh sang suami. Namun baru beberapa detik berlalu, kedua matanya kembali terbuka saat wanita itu teringat sesuatu. Tuan, tadi kau minta maaf karena apa? Tanya Ara sambil mendongak ke atas untuk menatap wajah sang suami. Dewa sendiri tidak langsung menjawab pertanyaan Ara. Pria itu nampak menghela napas dengan panjang sembari membalikkan tubuh Ara membelakangi tubuhnya karena dia malu untuk mengatakan alasannya jika Ara menatap wajahnya. Aku minta maaf karena selama ini hanya dia melihatmu tersiksa. Wah, ternyata Anda sadar juga kalau... Ara tak jadi meneruskan ucapannya saat tubuhnya ditahan untuk tidak membalik badan atau menatap ke belakang. Sudah cukup, sekarang tidurlah, ucap Dewa dengan tegas. Ara yang udah mengantuk pun akhirnya memejamkan kedua matanya dengan perasaan bahagia. Karena hari ini sikap Dewa berubah 360 derajat. Bukan hanya menolongnya saja saat tenggelam tadi, tapi Dewa juga sampai meminta maaf karena selama ini tidak membantunya. Sungguh Ara berharap dan berdoa kalau perubahan sikap Dewa itu tidak hanya hari ini saja, tetapi untuk seterusnya juga. Dan beruntungnya Ara, doa dan harapannya itu terkabul karena hari-hari selanjutnya dijalani Ara dengan penuh ketenangan karena tidak ada lagi Bebian yang selalu mengerjainya dari pagi ke malam hari.
Bahkan keberadaan wanita itu sendiri tidak tahu di mana. Sikap dewa juga tidak lagi kasar meskipun masih terlihat datar tanpa ekspresi. Tuan, kenapa kepipian belum juga kembali? Tanya Ara dengan memberanikan diri di sela aktivitas mereka yang tengah sarapan pagi. Sungguh Ara khawatir dengan kakak angkatnya tersebut, karena udah 3 hari ini Pipian belum juga kembali ke Mansion utama. Jangan membahas wanita itu lagi. Tapi tuan aku... Ara tidak meneruskan ucapannya saat melihat seseorang pelayan mendekat dengan terburu-buru. Maaf tuan, di luar ada Nona Pipian dan keluarganya. Mereka ingin bertemu dengan Anda, ucap pelayan tersebut dengan menundukkan kepalanya. Biarkan mereka masuk, perintah dewa dengan memberikan isyarat agar pelayan itu pergi, yang berarti dia akan menemui langsung Pipian dan keluarganya. Karena dewa memang udah menunggu kedatangan keluarga Wisnu untuk menyelesaikan urusannya dengan Pipian. Kamu kemana? Tanya dewa saat melihat Ara ikut beranjak dari tempat duduknya. Aku juga ingin bertemu dengan keluarga aku, jawab Ara. Ya, walaupun keluarga Wisnu selalu memperlakukannya dengan sangat buruk, tapi bagi Ara mereka tetaplah keluarganya. Baik, tapi ingat, jangan pernah ikut campur dalam pembicaraan kami. Ara pun menganggukkan kepalanya dengan cepat, lalu berjalan di belakang dewa menuju ruang tamu, di mana keluarga Wisnu menunggu. Namun saat langkah kakinya semakin dekat, dia terkejut ketika melihat tidak hanya ada Pipian dan kedua orang tua angkatnya yang berada di ruangan tersebut, tetapi juga ada seorang pria yang tidak dikenalinya ikut duduk bersama mereka.